Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku pendek nomor 541, Namulah Yesus.
Shalom. Kita baca firman Tuhan yang diambil dari buku Raja-Raja, yaitu 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 sampai dengan pasal 13. Raja Salomo meninggalkan Tuhan. Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Selain putri Raja Mesir, Salomo menikah juga dengan wanita-wanita Het, Moab, Amon, Edom, dan Sidon. Tuhan sudah memerintahkan bahwa orang Israel tak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa itu, sebab mereka nanti menyebabkan orang Israel menyembah ilah-ilah lain. Walaupun demikian, Salomo menikahi juga wanita-wanita asing. Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi Salomo, dan ada pula 300 selirnya. Istri-istri itulah yang menyebabkan Salomo meninggalkan Allah. Sehingga pada waktu ia sudah tua, mereka berhasil membujuknya menyembah ilah-ilah lain. Daud ayah Salomo setia kepada Tuhan Allahnya, tetapi Salomo tidak seperti ayahnya. Salomo menyembah Asitoret, dewi bangsa Sidon, dan juga Moloko, dewa yang memuakkan yang disembah bangsa Amon. Demikianlah Salomo berdosa terhadap Tuhan. Daud ayah Salomo mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi Salomo tidak seperti itu. Dia di atas gunung sebelah timur Yerusalem, ia mendirikan tempat penyembahan untuk Kamos, dewa orang Moab, dan untuk Molokoh, dewa orang Amon. Kedua-duanya dewa yang memuakkan. Salomo mendirikan juga tempat-tempat di mana istri-istrinya yang berbangsa asing dapat membakar dupa dan mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa mereka sendiri. Sudah 2 kali Tuhan Allah Israel menampakkan diri kepada Salomo dan mengingatkan dia bahwa ia tidak boleh menyembah ilah-ilah lain. Namun Salomo tidak mentaati Tuhan. Ia malah meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan marah kepadanya. Tuhan berkata, "Karena dengan sadar engkau melanggar perjanjian dengan aku dan tidak mentaati perintah-perintahku, maka aku akan merenggut kerajaan itu daripadamu dan memberikannya kepada seorang pegawaimu. Meskipun begitu, demi ayahmu Daud, aku tidak akan melakukan hal itu semasa hidupmu. Pada masa pemerintahan putramu barulah aku melakukannya. Tetapi tidak seluruh kerajaan itu akan ku renggut daripadanya. Demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kujadikan kotaku itu, aku akan menyisakan satu suku untuk putramu." Musuh-musuh Raja Salomo. Maka Tuhan membuat Hadad, seorang keturunan Raja Edom,
memusuhi Raja Salomo. Lama sebelum itu, sesudah Raja Daud menaklukkan Edom, Joab, panglima angkatan bersenjata Raja Daud, pergi ke Edom untuk menguburkan orang-orangnya yang tewas. 6 bulan lamanya ia dan anak buahnya tinggal di Edom. Dan di dalam waktu itu mereka membunuh semua orang laki-laki di sana. Tetapi Hadad yang pada waktu itu masih muda telah lari ke Mesir bersama beberapa orang Edom, pelayan-pelayan ayahnya. Mereka berangkat dari Midian, lalu pergi ke Paran. Di sana beberapa orang lainnya bergabung dengan mereka, lalu bersama-sama pergi ke Mesir, menemui Raja Mesir. Raja itu memberikan kepada Hadad rumah dan tanah untuk tempat tinggalnya serta jaminan hidup. Maka Hadad pun menjadi kawan baik raja, sehingga raja memberikan iparnya sendiri, yaitu adik permaisuri Tahpenes kepada Hadad untuk menjadi istrinya. Kemudian istri Hadad itu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Genubat. Anak ini dibesarkan oleh permaisuri sendiri dan tinggal di istana bersama putra-putra raja. Ketika Hadad menerima berita bahwa Raja Daud sudah meninggal dan Joab, panglima angkatan bersenjata Israel, juga sudah meninggal, berkatalah Hadad kepada Raja Mesir, "Perkenankanlah aku kembali ke tanah airku." "Kenapa?" tanya raja. "Apakah engkau kekurangan di sini sehingga engkau mau kembali ke tanah airmu?" "Aku tidak kekurangan apa-apa," sahut Hadad, "tetapi biarkanlah aku pergi." Maka kembalilah ia ke tanah airnya. Allah membuat juga Rezon, anak Eliada, memusuhi Salomo. Rezon adalah hamba yang melarikan diri dari tuannya, yaitu Raja Hadadeser dari Joba. Raja Daud pernah mengalahkan Hadadeser dan membunuh kawan-kawan Hadadeser dari Syria. Pada waktu itu Rezon melarikan diri dari Hadadeser dan mengumpulkan orang-orang, lalu menjadi kepala gerombolan. Ia dan anak buahnya pergi ke Damasik, lalu tinggal di kota itu. Di sana anak buahnya mengangkat dia menjadi raja Syria, seperti Hadad. Raja Rezon pun memusuhi Israel semasa hidup Salomo dan mengacau di negeri itu. Janji Allah kepada Jerobeam. Orang lain yang memberontak melawan Salomo ialah salah seorang pegawainya yang bernama Jerobeam. Ia anak Nebat dari Jereda. Di Efraim ibunya sudah janda, bernama Jerua. Berikut ini kisah tentang pemberontak Jerobeam. Ketika tanah itu di sebelah selatan rumah Tuhan sedang ditimbun dan tembok kota diperbaiki, Jerobeam juga bekerja di situ. Ketika Salomo melihat bahwa Jerobeam terampil dan rajin,
ia memberikan kepadanya langsung tanggung jawab untuk mengawasi kerja paksa di wilayah suku Manasye dan Efraim. Pada suatu hari Yerobeam keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan di padang ia didatangi Nabi Ahia dari Silo yang pada waktu itu memakai jubah yang baru. Lalu Ahia melepaskan jubahnya dan merobeknya menjadi 12 potong. Kemudian berkatalah ia kepada Yerobeam, ambillah 10 potong untuk dirimu, sebab Tuhan Allah Israel berkata begini kepadamu, aku akan merenggut kerajaan ini dari Salomo dan memberikan 10 suku kepadamu. Satu suku akan tetap pada Salomo. Demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih dari seluruh negeri Israel menjadi kotaku, aku akan melakukan hal itu karena Salomo telah meninggalkan aku dan menyembah dewa-dewa, yaitu Asyuteret, dewa bangsa Sidon, Kamos, dewa bangsa Moab, dan Milkom, dewa bangsa Amon. Salomo tidak menuruti kehendakku. Ia tidak seperti ayahnya Daud yang taat kepada aku dan melaksanakan perintah-perintahku. Meskipun begitu, aku tidak akan mengambil seluruh kerajaan itu dari dia. Ia akan kubiarkan berkuasa selama hidupnya. Hal itu kulakukan demi hambaku Daud yang telah kupilih dan yang menanti dan mentaati hukum-hukumku dan perintah-perintahku. Kerajaan ini akan kuambil dari putra Salomo dan 10 suku akan kuberikan kepadamu. Namun 1 suku akan kubiarkan padanya, supaya selalu ada seorang dari keturunan hambaku Daud yang memerintah untuk aku di Yerusalem, kota yang telah kupilih sebagai tempat ibadah kepadaku. Dan kau Yerobeam akan kujadikan raja di Israel dan kuperkenankan memerintah seluruh daerah yang engkau kehendaki. Jikalau engkau seperti hambaku Daud dan sepenuhnya kepadaku, serta hingga menurut hukum-hukumku dan menyenangkan hatiku dengan melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu, maka aku akan menyertaimu selalu. Aku akan menjadikan engkau raja di Israel. Aku akan menjamin bahwa keturunanmu akan menjadi raja Israel, menggantikan engkau sama seperti yang telah kubuat untuk Daud. Karena Salomo berdosa, aku akan menghukum keturunan Daud, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Ketika berita itu sampai kepada Salomo, ia berusaha membunuh Yerobeam. Tapi Yerobeam lari kepada Raja Sisak di Mesir dan tinggal di situ
sampai Salomo meninggal. Kematian Raja Salomo. Kisah lainnya mengenai Salomo, mengenai semua yang telah dikerjakannya dan mengenai pengetahuannya, sudah dicatat dalam buku riwayat hidup Salomo. 40 tahun lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel. Kemudian ia meninggal dan dimakamkan di kota Daud. Lalu Rehabeam putranya menjadi raja menggantikannya. Pemberontakan suku-suku sebelah utara. Rehabeam pergi ke Sikem karena seluruh rakyat Israel bagian utara telah berkumpul di sana untuk melantik dia menjadi raja. Pada waktu itu Jerobeam anak Nebai masih ada di Mesir karena melarikan diri dari Raja Salomo. Ketika ia mendengar tentang Rehabeam, ia kembali ke Israel. Rakyat bagian utara mengundang Jerobeam, lalu mereka bersama dia pergi menghadap Rehabeam. Kata mereka, Salomo ayah baginda telah memberi beban yang berat kepada kamu. Sekarang kalau baginda meringankan beban dan mengurangi derita kami akan mengabdi kepada baginda. Rehabeam menyahut, aku harus berpikir dahulu. Datanglah kembali 3 hari lagi, maka pulanglah orang-orang itu. Lalu Rehabeam meminta nasihat kepada orang-orang yang pernah menjadi penasihat Salomo. Ayah Rehabeam, bagaimana aku harus menjawab orang-orang itu? Tanya Rehabeam. Apa nasihat kalian? Mereka menjawab, kalau baginda sungguh-sungguh ingin mengabdi kepada rakyat, kabulkanlah permohonan mereka, maka mereka akan mengabdi kepada baginda selama-lamanya. Tapi nasihat orang tua itu tidak dihiraukan oleh Rehabeam. Sebaliknya, ia pergi kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang sekarang membantu dia. Kepada mereka ia bertanya, apa nasihat kalian kepadaku untuk menjawab rakyat yang meminta supaya aku meringankan beban mereka? Mereka menjawab, beginilah hendaknya baginda katakan kepada mereka, selemah-lemahnya aku masih lebih kuat dari ayahku. Ayahku memberikan beban yang berat kepadaku, tetapi aku akan memberikan yang lebih berat lagi. Ia menyebab kalian dengan cemeti, tetapi aku akan memecut kalian dengan cemeti berduri besi.
3 hari kemudian Jerobeam dan semua orang-orang itu kembali menghadap Raja Rehabeam seperti yang telah diperintahkannya, berlawanan dengan nasihat orang-orang itu. Rakyat yang datang kepadanya itu disapanya dengan kasar. Sesuai dengan nasihat orang-orang muda, ia berkata, "Ayahku memberikan kepadamu beban yang berat, tetapi aku akan membuat beban itu lebih berat lagi. Ia menyebar kalian dengan cemeti, tetapi aku akan memekut kalian dengan cemeti berduri besi." Permintaan rakyat tidak dihiraukannya, tetapi itu memang kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Ahia dari Silo mengenai Yerobeam anak Nebat harus terjadi. Ketika rakyat melihat bahwa raja tidak mau mendengarkan mereka, mereka berteriak peduli amat dengan Daud dan keturunannya. Mereka tidak pernah berbuat apa-apa untuk kita, rakyat Israel. Mari kita pulang, biarkan Rehabeam itu mengurus dirinya sendiri. Maka pulanglah rakyat Israel dan Rehabeam menjadi raja hanya atas wilayah Yehuda. Meskipun begitu, Raja Rehabeam masih juga menyuruh Adoniram, seorang kepala pekerja rodi, menenangkan rakyat, tetapi mereka melempari dia dengan batu sampai mati. Melihat hal itu, Rehabeam cepat-cepat naik ke keretanya, lalu melarikan diri ke Yerusalem. Mulai saat itu, rakyat di bagian utara kerajaan Israel selalu memberontak terhadap raja-raja keturunan Daud. Pada waktu seluruh rakyat Israel mendengar bahwa Jerobeam sudah kembali dari Mesir, mereka mengundang dia ke suatu pertemuan, lalu mengangkat dia menjadi raja Israel. Hanya rakyat suku Yehuda saja yang tetap setia kepada keturunan Daud. Ramalan Nabi Semaya. Ketika Raja Semaya tiba di Yerusalem, ia mengumpulkan 180.000 prajuritnya yang terbaik dari suku Yehuda dan Benyamin untuk memerangi orang Israel dan memulihkan kekuasaannya atas suku-suku di bagian utara Israel. Tetapi Allah menyuruh Nabi Semaya menyampaikan berita ini kepada Rehabeam dan kepada seluruh suku Yehuda dan Benjamin. Janganlah memerangi saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah, apa yang telah terjadi adalah kehendakku.
Maka mereka semuanya menuruti perintah Tuhan, lalu pulang ke rumah masing-masing. Yerobeam meninggalkan Tuhan. Setelah menjadi raja Israel, Yerobeam memperkuat kota Sikem di daerah pegunungan Efraim, lalu tinggal di sana untuk sementara waktu. Kemudian ia pergi lagi dari situ dan memperkuat kota Penuel. Ia berpikir begitu dalam hatinya, jikalau rakyat tetap pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban di rumah Tuhan seperti yang mereka lakukan sekarang ini, mereka akan kembali mendukung Rehabeam raja Yehuda lalu membunuh aku. Sesudah mempertimbangkan hal itu, ia membuat 2 patung sapi emas, lalu berkata kepada rakyat, bangsa Israel, sudah cukup lama kalian seperti ke Yerusalem untuk beribadat. Sekarang inilah ilah-ilahmu yang telah membawa kalian leluar dari Mesir. Lalu Yerobeam menempatkan 1 dari sapi emas itu di Betel dan yang lainnya di Dan. Maka rakyat pun berbuat dosa karena mereka pergi ke Betel dan ke Dan untuk beribadat. Yerobeam juga mendirikan tempat-tempat ibadat lain di puncak-puncak gunung, dan ia mengangkat imam-imam dari antara keluarga-keluarga yang bukan suku Lewi. Tuhan mengutuk ibadat Betel. Kemudian Yerusalem menempatkan imam-imam itu di Betel untuk bertugas di sana, dan ia sendiri mempersembahkan kurban kepada sapi-sapi emas yang dibuatnya itu. Lalu ia menentukan tanggal 15 bulan 8 sebagai hari raya untuk Israel, sama seperti hari raya di Yehuda. Pada hari itu Yerobeam pergi ke Betel dan mempersembahkan kurban untuk merayakan hari raya yang telah ditentukannya itu. Pada waktu itu ada seorang nabi di Yehuda. Ia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Betel. Nabi itu tiba di sana ketika Yerobeam sedang berdiri di depan misbah untuk mempersembahkan kurban. Atas perintah Tuhan, berserulah nabi itu kepada mesbah itu, hai mesbah, beginilah kata Tuhan, seorang anak yang akan dinamakan Josia akan lahir di dalam keluarga Daud. Di atasmu, hai mesbah, ia akan membunuh imam-imam yang bertugas di tempat-tempat ibadah kepada dewa, dan yang telah pula mempersembahkan kurban di atasmu, dan di atasmu juga ia akan membakar tulang-tulang manusia. Kata nabi itu selanjutnya, mesbah ini akan runtuh dan abu yang di atasnya akan tumpah. Itulah buktinya bahwa saya disuruh Tuhan. Pada saat Yerobeam mendengar kata-kata itu, ia menunjuk kepada nabi itu lalu berteriak, tangkap orang itu. Tetapi langsung lengan Yerobeam menjadi kaku ketika ia tak dapat menariknya kembali. Mesbah itu tiba-tiba runtuh dan abu di atasnya tumpah ke tanah, seperti yang telah dikatakan oleh nabi itu atas perintah Tuhan. Lalu berkatalah Raja Yerobeam kepada nabi itu, tolonglah berdoa kepada Tuhan Allahmu untukku, mintalah belas kasihannya untuk menyembuhkan lenganku. Nabi itu pun berdoa kepada Tuhan, lalu sembuhlah lengan raja.
Kemudian raja berkata kepada nabi itu, "Mari makan di rumahku. Aku mau memberi hadiah kepadamu." Nabi itu menjawab, "Sekalipun baginda memberikan saya separuh dari kekayaan baginda, saya tak akan ikut untuk makan atau minum dengan baginda. Saya mendapat perintah dari Tuhan untuk tidak makan atau minum dan tidak pulang mengikuti jalan yang saya lalui ketika datang." Demikianlah nabi itu pergi lewat jalan lain. Seorang nabi tua di Betel. Pada waktu itu ada seorang nabi tua yang tinggal di Betel. Anak-anaknya memberitahukan kepadanya tentang nabi dari Yehuda itu. Mereka menceritakan tentang apa yang dilakukannya di Betel pada hari itu dan apa yang dikatakannya kepada Raja Yerobeam. Lalu bertanyalah nabi tua itu, "Nabi dari Yehuda itu mengambil jalan yang mana ketika ia pulang?" Maka mereka menunjukkan jalan itu kepadanya. Lalu ia menyuruh mereka memasangkan pelana pada keledainya. Sesudah itu ia naik keledainya dan pergi mengejar nabi dari Yehuda itu. Ia menemukan nabi itu sedang duduk di bawah sebuah pohon besar. "Apakah Anda nabi dari Yehuda itu?" tanya nabi tua itu. "Benar," jawab orang itu. "Mari makan di rumah saya," kata nabi tua itu. Tetapi nabi dari Yehuda itu menjawab, "Maaf, saya tidak bisa menerima undangan Bapak untuk ikut ke rumah Bapak. Saya juga tak akan makan atau minum di sini dengan Bapak. Tuhan telah memerintahkan saya untuk tidak makan atau minum dan tidak pulang mengikuti jalan yang sama ketika datang." Maka nabi tua dari Betel itu pun berdusta kepadanya dengan mengatakan, "Saya juga nabi seperti Anda. Atas perintah Tuhan pun seorang malaikat sudah menyuruh saya menjemput dan menjamu Anda di rumah saya." Maka nabi dari Yehuda itu ikut ke rumah nabi tua itu dan makan dengan dia. Sementara mereka duduk makan, Tuhan berbicara kepada nabi tua itu, sehingga ia menegur nabi dari Yehuda itu. Katanya, "Tuhan berkata bahwa Anda tidak taat kepadanya. Anda tidak melakukan apa yang diperintahkannya kepada Anda. Anda tidak kembali dan makan minum, padahal Anda telah dilarang untuk melakukan hal itu. Karena itu Anda akan dibunuh dan mayat Anda tidak akan dikubur di kuburan keluarga Anda." Setelah mereka selesai makan, nabi tua itu memasangkan pelana pada keledai nabi dari Yehuda itu. Lalu berangkatlah nabi itu. Di tengah jalan ia diserang seekor singa, lalu mati diterkam. Mayatnya kemudian terkapar di jalan dan keledainya berdiri di dekatnya. Singa itu pun berdiri di situ. Orang-orang yang lewat melihat mayat dan singa itu di situ. Lalu mereka pergi ke Betel dan memberitahukan apa yang mereka lihat. Ketika nabi tua itu mendengar tentang hal itu, ia berkata, "Pasti itu nabi yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengirim singa itu untuk menerkam dan membunuh dia,
seperti yang dikatakan Tuhan sebelumnya. Lalu berkatalah nabi tua itu kepada anak-anaknya, pasangkan pelana pada keledai saya. Setelah naik ke atas keledainya, ia pun berangkat. Ia menemukan mayat nabi dari Yehuda itu masih terletak di jalan dengan keledai dan singa di dekatnya. Singa itu tidak menerkam keledai itu dan tidak pula makan mayat itu. Ia mengangkat mayat itu dan menaruhnya di atas keledainya, lalu membawanya kembali ke Betel untuk diratapi dan dikuburkan. Nabi tua itu sendiri menguburkan mayat itu di kuburan keluarganya. Lalu ia dan anak-anaknya meratapi mayat itu. Mereka berkata, kasihan kau, saudaraku, kasihan. Kemudian kata nabi tua itu kepada anak-anaknya, apabila aku meninggal, kuburlah aku di kuburan ini di samping nabi itu. Apa yang telah diungkapnya atas perintah Tuhan terhadap mezbah di Betel itu dan terhadap semua tempat ibadat di kota-kota Samaria pasti akan terjadi. Yerobeam berbuat jahat. Raja Yerobeam tetap tidak mau meninggalkan perbuatannya yang jahat untuk mengurus tempat-tempat ibadat yang telah didirikannya itu. Ia terus saja memilih imam dari keluarga-keluarga biasa. Siapa saja yang mau diangkatnya menjadi imam. Perbuatannya yang jahat itu menyebabkan keturunannya celaka dan hancur sama sekali. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan semoga apa yang kita dengar tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita. Salomo yang selama ini taat kepada Tuhan, tetapi dia melawan Tuhan dengan kawin campur dengan bangsa-bangsa Moab, Amon dan di sekitarnya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.